Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak program Khazanah Timur Tengah. Mari kita lanjutkan dialog bersama Bapak Syokila. Baik Pak, tadi Bapak menjelaskan tentang virus ekstremisme, suatu istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan terorisme. Jadi bukan sekedar radikalisme atau bukan sekedar radikalisme. Kira-kira apa penyebab atau akar dari terorisme di Indonesia, Pak? Dikaitkan dengan istilah PBB tadi, violence extremism. Iya, terima kasih Mas Baim atas pertanyaannya. Tidak ada penyebab tunggal dalam konteks terorisme ya. Selalu saja ada beberapa faktor penyebab mengapa terorisme menjadi masalah kemudian dan aksi teror menjadi hal yang menjadi momok bagi kita semua. Pertama mungkin faktor utamanya pertama adalah ideologi. Di mana misalkan ideologi ini menyebabkan seseorang pertama benci kepada orang lain yang berbeda dengan mereka, lalu kemudian itu menyebabkan mereka halal gitu untuk melakukan serangan terhadap kelompok yang lain. Nah, ini menjadi akar dari terorisme, faktor yang bisa kita katakan faktor pendorong utama. Namun ada faktor-faktor yang lain. Kita tidak bisa menyampingkan faktor-faktor ini. Yang pertama mungkin ada faktor ekonomi. Ini sering disebut bahwasanya faktor kemiskinan, ketidakberdayaan terhadap sistem ekonomi hari ini menyebabkan orang merasa teralienasi dari sistem, lalu mereka melakukan pemberontakan terhadap sistem yang ada. Lalu kemudian ada faktor keluarga. Ini yang cukup menarik. Di beberapa penelitian kami dan tim memberikan simpulan bahwasanya faktor keluarga menjadi faktor yang paling penting. Misalkan relasi antara ibu dan anak, relasi antara suami dan istri, relasi antara suami dan anak gitu. Relasi dalam keluarga yang harmonis itu juga perlu diupayakan terus di Indonesia, karena beberapa pelaku teror yang ada di Indonesia yang hari ini saya temui telah menjadi mantan teror itu memiliki latar belakang keluarga yang dalam tanda kutip tidak begitu harmonis. Lalu kemudian ada faktor sosial juga, kecemburuan sosial, ada faktor globalisasi, bahwasanya ada ketidakadilan global kepada misalkan apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Lalu kemudian itu menyulut kelompok ini melakukan perlawanan dan berbagai macam faktor yang ada. Jadi memang ada faktor utamanya, ada faktor-faktor yang pendukungnya. Jadi tidak tunggal, faktor terjadinya teror itu tidak tunggal. Jadi ada ideologi, ada faktor lain soal ekonomi, ada sosial, dan juga ada politik ternyata. Misalkan ada satu kelompok melakukan aksi teror itu untuk memperlihatkan bahwasanya eksistensinya masih ada. Eksistensinya masih ada dan orang melihat eksistensinya baik terhadap kelompoknya atau kelompok yang lain maupun terhadap negara. Eksistensi terhadap negara. Ini kan politik. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya terorisme tidak tunggal faktornya. Banyak berbagai macam faktor sehingga terorisme itu muncul. Untuk di Indonesia yang bisa kita lihat, genealogi dari gerakan teror yang ada di Indonesia itu berakar dari NI, Kartosuwiryo. Lalu kemudian NI ini dalam perjalanannya mereka kan dilarang. Lalu kemudian ada konflik Afghanistan. Mereka pergi ke Afghanistan, beberapa pergi ke Afghanistan. Lalu kemudian di Malaysia mereka membentuk Jamaah Islamiyah. Lalu balik ke Indonesia pasca Orde Baru, mereka melakukan aksi beberapa Jamaah Islamiyah itu dan bergabung. Negara Islam Indonesia bergabung dengan kelompok ini, aktivisnya. Nah ini yang terjadi terus sampai hari ini. Kalau kita bisa lihat beberapa aktivis Jamaah Islamiyah yang ada itu berlatar belakang dari keluarga yang NI. Nah itu yang terjadi, Mas Baik. Menurut Bapak, bagaimana penanganan oleh kedua lembaga ini
efektivitasnya Pak sejauh ini? Ya kalau dalam penindakan saya pikir banyak sekali yang telah dilakukan oleh Densus 88. Jadi mulai dari penangkapan terhadap pelaku atau orang-orang yang diduga ingin melakukan aksi terorisme di Indonesia. Jadi banyak sekali pasca serangan di Medan misalkan, itu lebih dari puluhan orang ditangkap. Lalu kemudian membaca dengan BNPT gitu ya. Ya sebetulnya banyak hal yang bisa kita berikan tanggapan terhadap keberadaan BNPT, apalagi pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bagaimana BNPT melakukan kerja-kerjanya. Sejauh ini memang yang diperlukan bukan hanya kerja BNPT, Mas Pai, akan tetapi sinergisitas dari lembaga-lembaga negara dalam melakukan penanganan terorisme. Nah, kalau ditanya hanya BNPT, maka pertanyaannya juga harus ditanyakan kepada lembaga-lembaga negara yang lain, apa yang telah dilakukan. Bukan hanya pada BNPT. Nah, BNPT resource-nya sangat terbatas mungkin ya, dan kemampuannya juga terbatas. Karena kalau Mas Baim tadi sampaikan tentang deradikalisasi, maka kalau konteksnya deradikalisasi itu harus melibatkan semua kementerian lembaga. Mulai dari kementerian, sebagai contoh ya, Kementerian Koperasi misalkan, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan kementerian-kementerian yang lain. Satu sisi misalkan kita bicara tentang ideologi. Bagaimana keterlibatan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama dalam konteks ideologisasi, deideologisasi kelompok radikal atau kelompok teror. Nah ini pun perlu disinergikan. Lalu kemudian kalau kita tanya bagaimana efektivitas ketika penanganan napi terorisme di dalam penjara, dihadapkan oleh situasi hari ini over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Nah, itu menjadi satu hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, apakah efektif atau tidak. Yang penting adalah sebetulnya sinergisitas antara satu lembaga dengan lembaga lain. Pertanyaannya bukan hanya ditujukan pada BNPT dan Densus 88. Pertanyaannya juga perlu ditujukan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi, dan kementerian-kementerian yang ada di bawah koordinasi dari Presiden. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Syaukilah. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program Khazanah Timur Tengah ini. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.